Kembali lagi di podcast Sangare. Sambil ngantor, ngobrol bentar. Tepuk tangan. Selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi, selamat siang. Orangnya yang muter kapan nih? Oh iya, yang upload kapan? Terserah ya. Pokoknya selamat datanglah di podcast Sangare di Surabaya Timur, PT Surabaya Timur. Kali ini podcast kita itu kedatangan tamu yang spesial. Kenapa saya sendiri? Kenapa? Nah, karena kita belum ngundang. Nanti kita mengundang ya. Undangannya masih dicetak, terus nanti dikirim. Nah, saya sendirian ini, ngobrol ini. Ngobrol apa lah ya, Mas Don? Ngobrol apa saya ini? Ngobrol yang penting. Ya, oke, yang penting kali ini adalah memasuki bulan November ya. Memasuki bulan November, teman-teman di khususnya seluruh masyarakat Jawa Timur jangan lupa ya. Masih ada pemutihan program Gubernur Jawa Timur. Pemutihan pajak kendaraan Pemutihan pajak kendaraan bermotor diperpanjang sampai 15 Desember 2022. Selamat datang Terima kasih. Ya, ben gak sepi ngono rek aku iki ndredeg lho iki. Iya. Delok wong akeh. Dan ada program yang baru lagi untuk pembebasan PKB 100%, ingat ya. Khusus untuk mikrolet dan ojek online ya. Ojek online itu yang roda 2 ya. Yang roda 2, jangan roda 4 atau roda 6. Roda 6. Enggak ada ya roda 6 ojek. Truk ya. Terus kita selalu sering mengingatkan ya, kita juga punya sosmed yang ada di Samsat Surabaya Manyar ya, Samsat Surabaya Timur itu kita sering melakukan sosialisasi lewat sosmed. Kita juga ada IG, ada Twitter, ada Facebook, dan yang podcast ini ada di channel YouTube ya. Kalau yang nggak sempat dengerin saya ini ada ini Mas Editor ya. Iya, ini ada ini. Ada di sini. Awas ketutupan. Ini jangan ya. Oh ya, nanti jangan sampai nutupi mukanya saya. Muka saya apa narasumber kita ya. Karena podcaster kita kali ini bukan saya. Ini khusus kita datangkan dari ruang sebelah. Ruang sebelah. Yang punya atau yang mengepalai UPT Surabaya Timur. Semangat. Oke, sudah langsung ya. Sudah keringetan ini. Enggak kuat saya. Iya. Oke, saya akan mengundang pertama adalah podcaster baru tapi lama. Iya. Dulu pernah jadi narasumber saya. Sekarang pindah kursi. Iya. Jadi podcaster ya. Kita lihat bagaimana ahlinya beliau. Bagus. Orangnya grogi tuh. Iya. Ya, kita undang ya Ibu Kepala UPT PPD Surabaya Timur, Ibu Widaningrum Emma Rohimah SOS MSI. Atau yang kita biasa panggil Ibu Neneng. Tepuk tangan. Sambil ngantor, ngobrol bentar rek. Podcast Sangare. Oke, terima kasih Mas Dila, podcaster asli ya dari UPT PPD Surabaya Timur. Kalau saya podcasteran. Karena saya diperintah ini juga ya. Baik, semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu bagi siapapun yang mendengarkan siaran kita pada saat ini. Semoga senantiasa sukses, berkah dan bahagia untuk kita semua. Sobat Jatim, kali ini saya kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Beliau adalah wakil rakyat. Ya, kalau wakil rakyat berarti kan beliau adalah kepanjangan kata atau kepanjangan tangan dari masyarakat yang ada di Jawa Timur khususnya. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami undang Bapak Abdul Halim SH MH untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan Bapak.
Selamat datang Bapak, silahkan dipergunakan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga nderdek Pak ini Pak. Ya, salam kenal Pak Abdul Halim SHMH selaku Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu sehat Neneng. ya. Alhamdulillah sehat. Di situasi pandemi yang masih belum usai ini ya, memang kita senantiasa harus berusaha untuk tetap sehat, untuk tetap semangat dan untuk tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Katanya ada pepatah ya Pak ya, kalau nggak salah, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul ya Pak ya? Bukan pepatah itu. Bukan pepatah ya Bukan Pak ya? pepatah itu hadis itu. Oh hadis ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Waduh. Beliau ini dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Dapil Madura. Madura. Makanya beliau hafal hadisnya. Nanti kita belajar sama-sama ya Pak ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Abdul Halim SHMH, kita ngobrol-ngobrol santai Pak ya. Nanti ke depan kira-kira apa yang kita sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur khususnya terkait dengan layanan-layanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang kebetulan kami di UPT PPD Surabaya Timur ini juga berafiliasi dengan Samsat Surabaya Timur, di mana Samsat Surabaya Timur ini juga melayani masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saat ini digitalisasi terkait dengan pembayaran pajak ini juga semakin berkembang dan semakin dikenal gitu oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan adanya podcast kita kali ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat gitu. Bapak Abdul Halim mungkin perlu memperkenalkan diri dulu kali ya kepada masyarakat. Monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bu Neneng yang siang hari ini memandu saya dan apa yang saya sebut ini Pak Kabid semualah ini yang saya banggakan. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya ini memang dari daerah pemilihan Madura untuk DPRD Provinsi Jawa Timur yang alhamdulillah sudah periode yang kedua saya ini, tapi aku ini asli arek Surabaya. Lahir dan besar di Surabaya, terus kebetulan orang tua aja yang asli Madura. Oh, gitu ya. Jadi abah saya dari Bangkalan, umi saya dari Sampang. Istri saya dari Sumeneb, tapi jangan ternyata istri yang berikutnya. Jadi asli Madura. Iya Pak. Alhamdulillah saya diberi tugas oleh partai. Kebetulan saya dari fraksi Partai Gerindra untuk menjadi Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang memang membidangi keuangan. Gitu. Nah, oleh karenanya Bapenda, mitra utama kami itu adalah dua, satu Bapenda, kemudian BPKAD. Nah, sementara OPD yang menghasilkan atau OPD penghasil itu menjadi mitra yang bukan utama, tapi karena mereka mengelola pendapatan anggaran, maka kemudian itu juga menjadi bagian mitra kami karena tupoksi kami itu selain memang budgeting, kami juga melakukan pengawasan. Nah, inilah yang kemudian melekat kepada tupoksi kami sebagai anggota DPRD dan alhamdulillah pada siang hari ini barangkali ini masuk dua-duanya. Satu bagian daripada fungsi kami sebagai mitra dengan Bapenda, kemudian juga fungsi kami sebagai fungsi pengawasan. Begitu, Bu Neneng. Terima kasih Pak Abdul Halim. Tadi sebetulnya saya mendengar Bapak adalah orang Surabaya gitu ya, karena lahir di kota Surabaya, kota pahlawan ini. Berarti sudah familiar nggak Pak dengan istilah sangar? Sangat familiar ya. Sangat ya. Apalagi terus kemudian ada singkatannya, sambil ngantor ngobrol bentar kan gitu. Saya menghafalkan intonasinya. Gitu. Tapi kalau ininya sudah hafal gitu. Berarti kita boleh ya Pak ya, sekali lagi kita berada di podcast Sangare. Sambil ngantor ngobrol bentar
terima kasih Pak Abdul Halim. Baik Pak Abdul Halim. Kalau misalnya Bapak orang Surabaya asli nih ya, kira-kira menurut Bapak kota Surabaya ini terkesan bagaimana menurut Bapak? Ya, Surabaya ini karena memang tumpah darah kelahiran saya, tentu saya tidak mau mengambil atau berbicara tentang yang kurang-kurangnya ya. Karena ini bagian dari kebanggaan, dan kebanggaan itu harus tumbuh dan dalam hiroh kita, dalam semangat kita. Maka kalau bicara sejarahnya kan luar biasa panjang. Betul. Tidak semua, bukan tidak semua, hampir tidak ada daerah di Indonesia ini yang disebut sebagai kota pahlawan. Iya, betul. Kecuali Surabaya, dan penyebutan sebagai kota pahlawan itu tidak gratis ya, Bu Neneng ya. Itu kalau ibarat membeli itu membeli dengan tenaga, pikiran, waktu, biaya, darah, dan nyawa. Betul. Begitu dalam rangka untuk mendapatkan sebutan atau penganugerahan kota pahlawan. Sehingga kalau kemudian kesannya apa, ya saya kira pahlawan ini best is the best lah, kira-kira begitu. Terus kemudian yang kedua, mungkin bagi banyak orang itu agak terlewatkan ketika kemudian undang-undang yang baru dilahirkan, undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara. Ke depan kita tahu bahwa kota Surabaya ini kan kota nomor 2 nih. Iya, betul. Kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Iya, setelah DKI Jakarta. Setelah DKI. Padahal nanti setelah ibu kota, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ibu kota negara setelah tahun 2024 itu berpindah di Kalimantan. Undang-undangnya sudah ada, sehingga Presiden Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2024 pada bulan Februari nanti, itu nanti dilantiknya pada Oktober, itu dilantik di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sehingga ini pasti mereduksi atau mengurangi dari kepadatan, dari kemajuan, dari kehebohan yang DKI Jakarta. Maka bisa jadi kemudian kota Surabaya ini menjadi kota terbesar nomor 1 di Indonesia. Begitu. Nah, ini suatu hal yang mungkin agak terlewatkan oleh banyak orang. Tapi ini fakta pasca dipindahnya ibu kota. Makanya kenapa kemudian kota Surabaya ini adalah kota milik kita bersama, etalase Jawa Timur yang ke depan menjadi etalase Indonesia. Betul. Makanya mari kita jaga betul, karena memang cerminan dari sebuah negara itu kadang-kadang sama seperti begini. Saya mengibaratkan Bu Neneng dan Ibu Bapak sekalian, kita ini mengibaratkan untuk melihat atau mengetahui rasa teh di sebuah gelas itu kan manis atau tidak. Itu kan tidak dengan kita minum semua. Nah, sama kita ambil sendok, kita ambil, kita incipin, manis ya manis. Nah, sama halnya dengan ibaratnya begitu. Jadi kalau kemudian melihat kota Surabaya, melihat Indonesia dengan kota Surabaya yang sekarang ini luar biasa berkembang bagus, ini cerminan bahwa ternyata Indonesia itu ya seperti Surabaya. Betul. Maka oleh karenanya mari kita jaga bersama bagaimana keaneka-budayaan, keanekaragaman dari masyarakat Surabaya yang memang hari ini mulai terus berbenah betul ya. Saya melihat ada destinasi yang kemudian mau dikembalikan pada zaman era kolonial di daerah Tunjungan itu betul. Itu kan suatu hal yang menurut saya yang patut dan layak untuk kita banggakan bersama. Betul. Saya beberapa waktu yang lalu itu sempat saking ininya saya ingin nyoba, nyoba saya nginep di salah satu hotel di daerah sana. Majapahit? Hotel Majapahit ya kalau nggak salah ya. Ada Majapahit, ada Platinum, ada Double Tree ya. Banyak ya. Sekalian promosi. Karena kan itu juga penyumbang pajak nanti kan itu. Nah, saya nginep di salah satu itu, Bu. Malam hari di weekend itu banyak wisatawan mancanegara di sana. Jadi saya kaget juga, ternyata rombongan. Saya tanya, transit dari mana? Ternyata dari Jogja, yang mau ke Bali. Dan dia ingin merasakan hanya semalam saja di kota Surabaya untuk menikmati suasana Tunjungan. Betul, Tunjungan yang mungkin saya tidak bertanya terlalu jauh ketika apakah para wisman itu dari Belanda ya, yang memiliki kesejahteraan luar biasa dengan kita ya. Tapi saya yakin bahwa ini
wisatawan mancanegara yang masih muda-muda. Pasti dia belajar sejarah atau paling tidak ingin mengenang, oh biyen mbah buyutku biyen tahu di sini ning Surabaya mengambil hartanya orang Surabaya, kan begitu. Hah? Untuk membangun negara Belanda itu semua dari kita, dari Republik tercinta kita ini, kan begitu. Nah, saya melihat begitu. Ketika kemudian pagi mereka sudah langsung balik. Jadi mereka ingin menikmati suasana malam harinya. Ada ketertarikan mereka untuk melihat sejarahnya dulu, nenek moyangnya ketika berada di kota Surabaya. Benar. Nah, akhirnya pagi itu mereka langsung cabut ke Bali. Artinya wisatawan mancanegara saja ingin menikmati suasana Surabaya yang luar biasa baru yang kemudian berkembang pesat ini, khususnya dalam destinasi wisata. Nah, apalagi kita sebagai masyarakat Surabaya, ini kan patut dan layak untuk kita sosialisasikan, kita jaga bersama, ya kita rawat bersama. Tidak bisa kota sebesar Surabaya yang dihuni hampir 3 juta jiwa ini itu oke, secara struktur kepemerintahan ada Bapak Wali Kota, tetapi kan kalau beliau ngurusi 3 juta orang, ini kan dari mana kalau tidak kita secara bersama-sama. Begitu kira-kira Bu. That's it. Masyarakat Sobat Jawa Timur, banggalah menjadi warga Surabaya ya. Maka kita ini yang berada di kota Surabaya harus tetap semangat ya, terutama untuk tupoksi kita. Tupoksi kita ini bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat Surabaya khususnya, karena kita bertugas di wilayah Surabaya Timur. Terima kasih Pak Abdul Halim untuk filosofinya luar biasa. Tepuk tangan dong. Baik, ketika kita tadi bicara masalah kota Surabaya yang memang luar biasa, dan saya agak sedikit merinding tadi waktu Bapak bicara masalah Tunjungan. Saya juga melihat kemarin tanggal 29 Oktober ya, itu merupakan Halloween ya, hari Halloween. Itu beberapa masyarakat Surabaya pun juga memperingati untuk menambah daya tarik dari kota wilayah Tunjungan itu sendiri, sehingga banyak sekali wisata mancanegara yang datang ke Tunjungan itu untuk bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya. Karena kebetulan kota Tunjungan ini juga dulunya adalah bagian dari komunitas-komunitas Belanda ya. Kita ketahui bersama untuk Hotel Oranye ya, pada saat itu ada peristiwa perbaikan bendera merah putih biru menjadi merah putih, dan itu menjadi semangat kita bersama untuk tetap menjadikan kota Surabaya ini adalah kota yang penuh dengan dedikasi dan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Tuh, tepuk tangan untuk kota Surabaya. Jadi teman-teman semuanya, Sobat Wajib Pajak, mari kita bersama-sama menjaga kota Surabaya untuk tetap eksis, tetap berdaya melalui program-program pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing ya, terutama khususnya di wilayah kota Surabaya. Untuk itu, maka kami dari UPT PPD Surabaya Timur ini mengajak semua masyarakat Surabaya untuk wajib untuk menjaga, wajib untuk membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Surabaya Timur. Karena ini podcastnya dari Surabaya Timur Pak Abdul Halim, jadi saya ngomongnya Surabaya Timur gitu ya. Baik Pak Abdul Halim, mungkin itu sekilas terkait dengan kesan dan pesan kesan-kesan Pak Abdul Halim terhadap kota Surabaya. Kalau boleh tahu Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan tidak sedikit saja terkait dengan sejarah Bapak, mungkin kalau sejak lahir nggak mungkin lah ya, kan nggak bisa menceritakan mungkin panjang, pada saat sekolah sampai Bapak menjadi Komisi C, menjadi Ketua Komisi C di DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Monggo Bapak kalau berkenan. Terima kasih. Nggak sebanyak juga nggak apa-apa. Tapi waktunya Mas Dila gimana? Nggak apa-apa, santai aja Pak kita. Jadi saya masuk di legislatif ini sebetulnya berawal dari aktivitas saya di mahasiswa dulu. Saya kebetulan alumni dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di daerah Surabaya Barat, dan pada waktu itu saya berproses menjadi seorang aktivis. Lalu sampai saya diberikan amanah oleh kawan-kawan mahasiswa pada waktu itu menjadi presiden mahasiswa. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Sangar ya. Sangar saya dengan judul UPT Surabaya Timur nih. Nah,
kemudian dari sana saya berproses, terus karena saya belajar disiplin hukum, Ya. kemudian saya akhirnya masuk sebagai advokat tuh. Waduh, Advokat, luar biasa. 2005 saya berproses menjadi advokat, lalu kemudian tidak lebih dari 4 tahun pada saat partai kami, Partai Gerindra itu lahir, karena memang lahir tahun 2008. Lalu kemudian ya mengajak saya diantaranya dari beberapa kawan-kawan saya di partai itu untuk bergabung mendirikan Partai Gerindra, dan akhirnya saya terlibat di sana. Nah, saya terlibat, terus kemudian karena memang ruh saya ini adalah senang berinteraksi dengan orang. Kalau tadi katanya Bu Neneng, saya mencoba untuk menyampaikan hadisnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, ini terbangun pada diri saya semenjak kuliah. Kemudian akhirnya saya jadi seorang advokat. Nah, itu aktivitas itu tidak bisa saya lepas begitu saja ya, meskipun saya berada di dunia profesional di seorang advokat. Tetapi aktivitas organisasi-organisasi yang kemudian akhirnya terus bersama dengan saya, yang saya geluti, saya ada di BW Ansor, kemudian saya ada di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMII, kemudian ada banyak organisasi yang kemudian juga saya ikuti, ya alhamdulillah saya berproses di sana. Kemudian 2009 akhirnya saya ya dalam tanda kutip memaksakan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Pada waktu itu sebetulnya Bu Neneng, saya ini sadar lah kalau kemudian untuk kos politik untuk masyarakat di wilayah Madura itu kan juga tidak sedikit ya, tidak sedikit kos politik dalam rangka mengumpulkan, melakukan konsolidasi, mensosialisasikan, memperkenalkan diri saya itu butuh kos yang juga tidak sedikit. Nah, tapi karena partai pada waktu itu memaksa saya untuk kemudian tetap mencalonkan, akhirnya saya tetap mencalonkan. Saya tetap mencalonkan ya dengan modal apa adanya begitu kira-kira 2009 itu. Karena baru bergabung terus kemudian disuruh nyalek. Nah, ternyata di sana waduh, medannya luar biasa. Jadi medan pertempuran di Madura itu, karena memang saya tidak pernah berhidup di sana meskipun orang tua saya asli Madura, sehingga kemudian akhirnya membuat saya tidak lolos menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi pernah gagal juga Mas Dila. Jadi jangan lihat sekarangnya, kan begitu kira-kira. Ya, segala sesuatu itu membutuhkan proses. Betul, ya. Jadi betul. apapun profesinya, apapun tugasnya itu pasti membutuhkan proses. Ya. Tidak ada sesuatu yang instan. Betul begitu ya, Pak Ketua? Sangat setuju Bu Neneng. Tapi begini, ada sebuah kata proses. Ya. Proses itu kalau kita masuk kepada dunia agama, teologi itu, maka proses itu adalah keberhasilan yang hakiki. Betul. Sebetulnya keberhasilan itu ada di sebuah proses itu. Betul. Kita mampu melakukan banyak hal ya di proses itu. Itu keberhasilan. Ya. Karena kalau bicara tentang keberhasilan itu diukur dengan misalnya kita dari kelas 1 misalnya, kalau berhasil harus kelas 2. Padahal kita kelas 2 lewat kelas 3. Kemudian lulus SD kita harus Masih SMP. sekolah lagi. Terus keberhasilan itu, proses itu yang merupakan keberhasilannya. Betul yang sekali. hakiki itu di situ Waduh, sebetulnya. luar biasa. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya. Nah, saya lanjut ini Bu Neneng. Ya, ini jadi apa Pak? Inspirasi buat kita semua Alhamdulillah. untuk tetap berproses untuk menuju ke lebih baik lagi. Monggo Terima silakan kasih. dilanjut Oke, Pak. jadi akhirnya saya menjadi sebuah learning by doing ya, pengalaman yang sangat berharga. Saya memetakan betul proses 2009 saya gagal, terus perjalanan menuju ke 2014 ada 5 tahun lagi saya belajar, saya turun ke Madura, saya memotret betul bagaimana kemudian antropologi Madura, bagaimana budaya Madura, bagaimana sosiokultural Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb saya belajar, saya petakan betul, saya ambil simpul-simpulnya selama 5 tahun sambil saya
kembali berprofesi sebagai seorang advokat dan sebagai seorang pengurus partai Gerindra pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada pertarungan yang kedua di tahun 2014 akhirnya dengan usaha, ikhtiar, doa orang tua dan takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di 2014 saya ditakdir untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di usia 36 tahun. Artinya memang harus ada keberanian memang Bu Neneng. Betul. Karena ada filosofi itu lebih baik berani salah daripada tidak melakukan apa-apa. Catat teman-teman ya, catat. Oke. Gitu. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya kalau katanya istilah itu menjadi seorang anggota DPRD itu ibarat mencari jarum dalam jerami. Ya. Kalau sudah ditemukan itu berarti sudah tahu jalannya. Nah makanya Bu Neneng 2019 saya alhamdulillah secara tenaga juga tidak terlalu terforsir karena tim sudah saya bangun, kemudian ya peta sudah saya pahami betul, terus kemudian sasaran-sasaran untuk diajak nyoblos itu ketika pada pemilu itu sudah tahu tempatnya masing-masing, sehingga tenaga juga tidak banyak terforsir, kemudian waktu juga demikian, apalagi biaya. Ini semakin bisa saya efisienkan sehingga kemudian akhirnya alhamdulillah kembali 2019 saya ditakdir menjadi anggota DPRD Provinsi dulu. Kemudian kebetulan di Komisi C ini kan begini. Jadi dulu itu Bu Neneng dan para pemirsa ini bahwa dulu itu pemilihan ketua DPRD itu melalui proses demokrasi. Artinya bahwa misalnya di DPRD provinsi ini ada 120 orang jumlahnya ini Bu Neneng dari 14 dapil. Terus kemudian ketika jadi itu ada proses pemilihan ketua. Kalau dulu itu ya tentu dengan musyawarah lalu kemudian kalau musyawarah ujungnya tidak ketemu maka kemudian terjadi voting. Nah, ketika negara atau pemerintah ini melihat bahwa situasi yang selalu menimbulkan kegaduhan lah dalam tanda kutip pada saat pemilihan itu di seluruh Indonesia, maka kemudian akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Dari di sana itu kemudian dilahirkan bahwa setiap pemenang pemilu maka secara otomatis menjadi ketua DPR atau ketua DPRD kalau di tingkat kabupaten provinsi, kabupaten kota. Nah, makanya kalau lihat di Jawa Timur kebetulan pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Dari mana hitungan pemenangannya itu? Dari jumlah kursi yang diperoleh. Nah, kebetulan PDI Perjuangan itu dapat 27 kursi. Terus kemudian disusul PKB, lalu Gerindra di nomor 3. Nah, ini nyambung dengan urusan tugas kami di Komisi C. Ketika kemudian kena dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akhirnya Bu Neneng itu dengan sendirinya karena amanah undang-undang, jadi tidak bisa diganggu gugat nih sudah. Jadi pemenang ya otomatis begitu ya. Nah, sehingga kemudian ketika sudah jadi ketuanya itu pada komisi itu istilahnya memilih. Karena nanti komisi ini kan kami ini sebagai pelaksana teknis. Kebijakan politiknya itu ada di pimpinan. Di pimpinan DPRD dan para ketua fraksi. Jadi kami ini menjalankan teknis termasuk berkolaborasi, bersinergi dengan mitra kami termasuk Bapenda Provinsi Jawa Timur yang hari ini saya berada di UPT Surabaya Timur kan begitu. Ini bagian daripada kolaborasi teknis kami. Betul. Nah, oleh karenanya akhirnya para pimpinan itu ingin menunjuk di mana dia menjadi koordinator karena otomatis. Misalnya saya ini diberikan tugas di Komisi C. Nah, di Komisi C sebagai ketua komisi, maka otomatis koordinator saya untuk mengambil kebijakan politik itu adalah dari pimpinan yang dari
Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra, Gitu. betul. Jadi misalnya kalau di Komisi E, saya contoh yang kedua, Komisi E itu dari ketuanya PDI Perjuangan, ketua komisinya Bu. Iya. Maka dia bertanggung jawab kepada partai PDI Perjuangan. betul. Jadi ketua DPRD-nya itu dari PDI Perjuangan. Iya. Nah, koordinatornya itu bertanggung jawab kepada PDI Perjuangan, kepada Pak Kusnadi sebagai ketua DPRD. Nah, saya itu koordinator saya adalah wakil ketua DPRD yang dari Partai Gerindra. Begitu Bu Neneng. Aduh, terima kasih. Ini ilmu yang bermanfaat ya. Kita selama ini tidak pernah tahu ya. Tidak pernah tahu kan? Nah, makanya dengan adanya kita komunikasi dan bertemu dengan beliau sehingga sedikit banyak kita mengerti ya bahwa legislatif dan eksekutif ini memang harus bersinergi. Betul. Katanya Bu Khofifah Indar Parawansa itu adalah IKI jawabannya apa? Inisiatif, kolaboratif, inovatif. Seperti itu. Tepuk tangan ya. Baik, kemudian kita akan setelah tadi saya mendengarkan penjelasan Pak Abdul Halim ya terkait dengan mulai dari perjuangannya sampai dengan titik yang saat ini, saya garis bawahi bahwa usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Jadi ini bisa kita menjadi inspirasi kita ya bahwa setiap usaha yang harus kita lakukan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh pimpinan kami Pak di Bapenda Bapak PLT Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur bahwa kita harus selalu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Pasti nanti apa yang sudah kita upayakan untuk bisa bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas itu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Begitu ya, Sobat Wajib Pajak, mari kita lanjutkan perbincangan kali ini yang cukup menarik dan saya yakin beliau ini punya banyak pengalaman ya terkait dengan kehidupan ya. Apa kehidupan apa ini? Kehidupan di dunia yang fana ini ya. Ya. Tentunya kita selalu sebagai umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita pengennya kan barokah fid dunya wal akhirah begitu ya, Pak Abdul Halim. Sehingga tugas-tugas kita nantinya pasti juga akan menuju ke arah yang seperti itu. Inginnya kita hidup barokah fid dunya wal akhirah seperti itu. Maka dari itu mungkin kami khususnya selaku pegawai yang berada di lingkungan pemerintahan yang tugasnya memang mengabdi kepada masyarakat, khususnya di sektor pelayanan pajak kendaraan bermotor, khususnya di sektor pajak daerah, di mana pajak daerah ini tidak hanya pajak kendaraan bermotor, juga ada biaya balik nama kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, ada pajak rokok, ya, ada juga sektor retribusi daerah. Itu menjadi tupoksi kami Pak Abdul Halim. Nah, menurut Bapak kira-kira sepengetahuan Bapak, karena Bapak dari sektor Komisi C Keuangan yang memang juga menjadi pengawas bagi kami ya, mungkin ada kiat-kiat gitu Pak buat kami untuk bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu Neneng. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang apakah ada kiat-kiat, jadi saya kira ini sudah ada terobosan yang menarik yang kemudian dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah dengan adanya podcast ini dan pada siang hari ini saya langsung dikomandani ya oleh Bu Kepala UPT Bu Neneng. Kepala UPT PPD Surabaya Timur. Nah, jadi ini terobosan yang menurut saya menjadi salah satu hal yang memang melihat kondisi pada era sekarang ini. Kita tahu bahwa masyarakat Surabaya jumlahnya sudah hampir 3 juta. Kalau kemudian kita lebih peras lagi ke dalam bahwa ada kalangan usia-usia itu yang biasa kita sebut sebagai kalangan milenial, dan milenial ini wajib untuk kita bangun kesadarannya. Nah, hari ini kalau secara di Surabaya saya belum membaca tentang berapa jumlah pengguna Android, tapi saya kira kalau kita anggap, jadi kalau jumlah pemakai Android di Indonesia itu sekarang
tercatat 125 juta orang. Itu pemakai Android seluruh Indonesia. Nah, anggap di Surabaya ini sebagai kota besar yang memiliki UMK memang kita anggap mungkin tidak bisa membeli gadget kan begitu. Iya. Nah, oleh karenanya dari jumlah 3 juta jiwa itu yang kita ambil anak-anak di bawah 10 tahun itu kita ambil rata-rata ya 300-400 ribu. Artinya untuk usia remaja sampai seperti kita orang-orang tua ini itu kita anggap ya jumlahnya 2 juta lah. Iya. 2 juta yang memegang Android. Iya. Artinya kalau segmen milenial itu kan sekarang ini 40% populasi di Surabaya. Jadi kalau 2 juta kita ambil berarti 800 ribu. Betul. Artinya ini segmen yang kemudian memang harus ada dan memang kan segmen milenial ini kan proses yang masih mencari jati diri, yang senangannya hanya ya hedon begitu agak hura-hura begitu dan kedisiplinnya kurang, pemahaman tentang bagaimana kemudian dia memiliki kewajiban hidup di negara ini, di kota ini itu juga harus dibangun. Maka kemudian saya kira program podcast Sangarre ini itu menjadi terobosan yang menurut saya luar biasa. Salah satu yang kemudian dilakukan oleh Bapenda Jawa Timur untuk memberikan pemahaman kepada segmen milenial. Betul. Nah, segmen milenial yang hari ini itu bukan kemudian tidak memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, betul. sasaran ini yang sebetulnya kan tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa sebetulnya kalian ini, para milenial ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Betul. Nah, dari gagasan dan terobosan membuat podcast yang sasarannya pada milenial yang hari ini rasanya kita ini ketinggalan dompet gak masalah, Bu. Kita bisa lanjut saja ke kantor atau tapi kalau ketinggalan handphone kita, waduh, ini bingung ya, waduh pasti kita kayak kehilangan arah mau kemana begitu kira-kira. Nah, oleh karenanya menurut saya sasaran milenial ini menjadi penting. Bukan hanya sekedar menyampaikan bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi dia juga harus tahu ternyata saya bayar pajak itu untuk apa gunanya kan begitu. Betul. Ini yang penting. Jadi kembali kepada persoalan atau pembicaraan awal kita tadi Bu, bahwa kota Surabaya ini harus dirawat. Kota Surabaya ini harus dibangun. Provinsi Jawa Timur ini harus dijaga bersama. Lah merawat, membangun, menjaga itu mohon maaf tidak gratis. Betul, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis Bu Neneng. Ini 110 untuk Bu Neneng. Nah, artinya bahwa tidak hanya kewajiban para milenial dan masyarakat, tapi milenial juga tahu. Jadi kalau dari milenial apalagi bangsa kita ini, kalau berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel itu kan 2045 Indonesia itu akan mengalami Indonesia emas. Artinya bonus demografi yang memang hari ini sudah nampak betul bahwa bonus demografi kita itu Bu 80 juta masyarakat milenial itu atau masyarakat yang produktif itu akan ada di tahun 2045. Betul. Nah, kalau kemudian kita tidak mempersiapkan diri sejak sekarang, maka kita 2045 itu bisa jadi penonton. Anak-anak generasi muda kita itu menjadi penonton besok itu. Maka oleh karenanya mereka harus sadar. Mereka wajib membayar pajak itu supaya tahu manfaatnya, gunanya untuk apa, kan begitu. Nah, kalau sudah terbangun ini dengan harapan tentu ya dia akan ketok tular kan begitu, menyampaikan ke ya temannya, saudaranya, tetangganya dan yang lain-lainnya supaya mereka punya kesadaran juga dalam rangka untuk membayar pajak itu. Oh, ternyata untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan kan begitu. Betul. Ada banyak hal yang fundamental, yang mendasar, yang memang itu nanti ujungnya atau muaranya itu kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, ini yang harus dibangun kesadarannya dan hari ini luar biasa saya berada di podcast Sangarre ini di PPD UPT Surabaya Timur ini dalam rangka untuk itu. Ini yang menurut saya harus betul-betul sebuah langkah
inovasi yang kemudian harus kita dorong dan harus dikembangkan, Bu Neneng. Iya. Harapan saya mungkin setelah ada podcast ini ke depan punya apalagi program yang memang harus iring dengan perkembangan zaman. Betul. Supaya orang itu tidak merasa takut begitu luar biasa ketika bicara pajak begitu loh. Betul. Jadi, padahal ini adalah ada kewajiban dan ada hak yang kemudian diterima oleh masyarakat. Begitu Bu Neneng. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Abdul Halim ya. Ternyata beliau ini sebetulnya kaum milenial juga loh ya. Pura-pura jadi kaum tua padahal usianya masih muda ya, jauh di bawah saya. Ya, kalau tidak salah panjenengan sekarang masih berusia 42 tahun 42 ya. tahun Bu Neneng. Beda 12 tahun loh sama saya. Bu Neneng tapi awet muda masih ada. Itu komen yang saya harapkan. Soalnya ada di podcast terus soalnya. Baik Pak Abdul Halim, sekali lagi memang tujuan kita podcast ini pertama kita melaksanakan amanat dari Ibu Gubernur ya, yang IKI Jawapani Jawa Timur tadi, yaitu inisiatif, kolaboratif dan inovatif. Pada saat ini pun 100 untuk Mas Doni. Lebih banyak saya ngasihnya. Saya ngasih Bu Neneng 110 tadi. Tinggal 10 buat saya ya. 100 sudah kasihkan Mas Doni. Baik, tadi ini bagian dari upaya kita untuk berkolaboratif ya. Jadi masyarakat milenial itu bisa melihat apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bisa menginspirasi anak-anak muda ya, yang terkait dengan pengetahuan atau wawasan terkait dengan apa sih pentingnya membayar pajak itu. Karena saat ini anak-anak yang sudah usia 17 tahun itu bahkan sudah bisa mempergunakan kendaraan roda 4. Ya, tidak hanya roda 2. Saat ini sudah banyak di Kota Surabaya ya, yang kota metropolis ini anak-anak mudanya juga sudah paham, sudah tahu bagaimana cara mengemudi, tidak hanya roda 2 tapi juga roda 4. Artinya apa? Kita wajib untuk menyampaikan juga edukasi pada mereka bahwa membayar pajak itu penting, jangan hanya sekedar bawa kendaraan gitu ya. Terus nggak mau tahu kendaraan ini kan juga dijalankan mau ke kampus, mau ke digunakan gitu ya, digunakan oleh mereka, sehingga mereka juga harus tahu bahwa ada kewajiban di sana yang harus diketahui bersama, seperti itu. Baik Pak Abdul Halim, mungkin kami ini kan juga punya layanan unggulan Pak, khususnya yang terkait dengan mendekatkan layanan kita kepada generasi muda. Kita ada layanan Samsat Kampus. Nah, layanan Samsat Kampus ini kenapa dinamakan layanan Samsat Kampus? Karena ada pelayanan untuk para mahasiswa di sana, gitu ya. Sementara ini memang ada di Stesia, itu sudah dijalankan. Kebetulan di sana sangat welcome gitu ya terhadap terobosan kami, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk pelayanan kepada tidak hanya mahasiswa di sana, mungkin masyarakat sekitar, karena itu juga berada di lingkungan masyarakat sekitar sehingga bisa diketahui oleh masyarakat sekitar juga. Baik Bapak Abdul Halim, mungkin terkait dengan layanan-layanan unggulan kita seperti saat ini kan sudah era digitalisasi gitu ya. Seluruh pembayaran pajak tidak hanya bisa dilaksanakan di kantor bersama Samsat, tetapi juga melalui e-channel gitu ya. Melalui e-channel baik itu Tokopedia, Link Aja, kemudian layanan PPOB di Gerai Indomaret, Alfamart dan lain sebagainya. Bayar pajak kendaraan ngantri dan lama. Sekarang nggak lagi. Kini kamu bisa bayar iSamsat Jatim di Tokopedia. Caranya gampang. Buka aplikasi Tokopedia, pilih ikon top up dan tagihan, lalu pilih iSamsat Jatim, masukkan nomor polisi dan nomor rangka mesin.
Lalu, klik bayar. Detail tagihan akan muncul di layar HP-mu. Jangan lupa cek kembali ya. Nah, sekarang tinggal pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Bisa juga masukkan kode promo yang berlaku. Tunggu hingga SMS dari Samsat masuk, buka SMS-nya, klik link yang tertera, dan download ISTN kamu. Gampang kan proses pembayaran e-Samsat di Tokopedia? Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak perlu lagi ke kantor Samsat. Bayar e-Samsat mudah dan cepat. Tokopedia saja. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan proses ini, terkait dengan proses pelayanan melalui e-channel ini, menurut Bapak bagaimana? Karena kebetulan berdasarkan data itu ternyata banyak juga masyarakat yang mempergunakan e-channel ini. Jadi di Tokopedia itu rating tertinggi masyarakat mempergunakan e-channel di Tokopedia karena mungkin di sana ada cashback-nya dan lain sebagainya. Menurut Bapak seperti apa untuk layanan ini? Terima kasih Bu Neneng, dan saya menganggap ini sebuah hal yang harus kita apresiasi ya. Inovasi-inovasi yang dibangun oleh BPD UPT Surabaya Timur ini memang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, dan inilah yang kemudian kita harapkan bersama bahwa seperti aplikasi e-Samsat itu, terus kemudian ada Samsat Corner yang di kampus itu menurut saya adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi dari berbagai macam kalangan ya. Kalau bicara tentang masyarakat kampus mungkin ada banyak variabel yang kemudian harus Bu Neneng membuat program e-Samsat di kampus. Itu saya kira kita tidak perlu membahas itu, tapi sangat banyak dan besar manfaatnya untuk masyarakat sivitas akademika di kampus itu. Terus kemudian kalau bicara tentang e-Samsat atau elektronik Samsat itu kan e-channel ya. Ini aplikasi yang menurut saya, apalagi tadi disampaikan bahwa ratingnya itu sangat tinggi kan begitu dalam penggunaan yang dilakukan oleh masyarakat. Maka menurut saya bahwa ini sebuah terobosan yang memang hari ini tidak bisa kita sepelekan juga bisa, kemudian kita nafikan juga bisa, karena memang zaman sekarang ini zaman digitalisasi, Bu. Betul. Jadi kalau kemudian, jadi saya teringat ada peribahasa pada waktu zaman saya kuliah, siapapun yang kemudian akan menghadang sebuah perubahan, maka dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi yang abadi adalah perubahan. Karena yang abadi adalah perubahan. Maka oleh karenanya siapapun yang tidak mengikuti perkembangan dari sebuah era perubahan itu, maka kemudian dia akan tergilas begitu. Nah, oleh karenanya ini inovasi yang dilakukan oleh PPD UPT Surabaya Timur ini luar biasa dalam rangka untuk ikut mengikuti perkembangan zaman, termasuk dengan e-channel yang hari ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Maka saya kira ini patut saya dukung dan kami dukung, dan kalau bisa memang harus terus dikembangkan. Apa saja yang memang menjadi harapan dari masyarakat, mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, sehingga kemudian masyarakat ini, mohon maaf ini Bu Neneng, bahwa membayar pajak seperti yang Bu Neneng sampaikan, bayar pajak kendaraan bermotor itu tidak hanya karena takut ditilang oleh polisi, kan begitu? Tidak hanya takut karena biar supaya aman di jalanan, tidak, tapi kesadaran dalam rangka ini merupakan sebuah kewajiban. Ini yang harus dibangun. Edukasi ini tidak hanya oleh seorang Halim, seorang Bu Neneng, tapi bagi seluruh elemen masyarakat kita, bahwa kesadaran untuk membayar pajak ini sebetulnya memang yang harus kita lakukan, karena nantinya untuk kita, jangan kemudian dia menggunakan kendaraan roda 4, menggunakan roda 2, tapi jalannya nggak ada. Atau jalannya berlubang-lubang, kan nggak nyaman juga begitu. Terus kemudian juga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan sebagai kebutuhan yang paling fundamental bagi kehidupan manusia begitu, maka ini ditopang dari mana? Ya memang dari pajak yang kemudian kita bayarkan bersama gitu. Ini kesadaran ini adalah yang penting untuk kemudian kita selalu sampaikan. Ya kita tidak boleh patah semangat lah dalam rangka untuk itu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lagi. Terima kasih luar biasa. Mungkin begini Pak Abdul Halim, kami ini kadang-kadang
ada satu saat gitu ya merasa jenuh gitu ya, karena kita kan rutinitas tiap hari semakin tahun tuh tugasnya sama gitu. Jadi bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat, menyampaikan surat-surat perpajakan kepada masyarakat, kemudian juga melayani masyarakat baik itu di layanan Samsat Induk maupun di layanan-layanan unggulan. Bahkan kita juga harus memonitor pemanfaatan atau penggunaan e-channel bagi masyarakat, seperti itu. Mungkin ada saran atau kritik membangun dari Bapak untuk kami bisa berkinerja lebih baik lagi. Ya, jadi seperti saya sampaikan pada Pak Kabid barusan, katanya komandannya podcast Pak Sutomo. Iya betul. Saya sampaikan, ini sekarang sibuk banget ya Ustaz. Saya bilang, Pak, orang itu capean tidak sibuk. Orang itu akan sangat capek ketika tidak kerja malahan. Gitu ya? Kan begitu. Nah, maksud saya adalah bahwa dalam menjalankan profesi kita saya sebagai anggota DPR, Ibu sebagai birokrat, ini kan sebetulnya ini agak teologi nih Bu. Artinya bahwa innama a'malu binniyat kita. Sebetulnya di mana sih niat kita awal itu? Nah, ternyata niat awal dari semua proses kita melakukan aktivitas itu harus kita niati sebagai ibadah. Iya. Betul. Maka kalau kemudian sejak awal niat kita itu kita niati sebagai ibadah, insya Allah ya namanya orang bosen dengan aktivitas yang sehari-hari sama begitu, saya kira pasti akan menerpa siapa saja kan begitu. Tapi kan kalau kemudian kita tidak boleh melihat ke atas, artinya kalau lihat ke bawah bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki aktivitas dan tentu berdampak tidak memiliki juga yang lainnya kan begitu. Kalau tidak, maka rasa syukur yang kemudian ketika kita niatkan ibadah itu menjadi semangat kita, hiroh kita dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas kita masing-masing. Betul. Bahwa bolehlah kalau kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang itu ujungnya adalah menambah semangat kita dalam beraktivitas, itu silakan saja. Tapi prioritas bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban dalam rangka menjalankan pekerjaan kita, itu yang memang harus kita niatkan ibadah dan rasa syukur yang begitu luar biasa besarnya yang harus kita terus pegang, karena itu yang kemudian menjadikan kita akan jauh dari rasa bosan menurut saya, Bu. Betul. Karena ketika kemudian kita lagi-lagi begini, ini mohon maaf ini saya nyontohkan, saya mungkin bisa bermanfaat bagi Bu Neneng dan Pak Kabid juga. Saya ini Bu, kalau kemudian misalnya lagi senang, saya datang ke UGD Dr. Sutomo. Saya datang, saya lihat, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Itu semua Ibu setiap tidak sampai 10 menit itu ambulan datang. Ambulan datang membawa pasien dari segala eksiden. Mau karena kecelakaan, mau karena sakit tahunan, karena sakit turunan dan segala macam. Itu rasanya Bu, kita hidup ini luar biasa nikmatnya. Artinya bahwa rasa syukur itu kadang-kadang kita ini agak hilang. Kita sekali-kali perlu ke sana itu untuk kita melihat diri kita ini supaya tidak harus melihat ke atas terus. Tidak harus melihat ke kanan kiri kita, tapi layak kita ini harus lihat ke bawah kita. Karena tidak mungkin, ini sunatullah ya, bahwa kehidupan itu ada kaya dan ada miskin. Itu tidak bisa dihindari, tidak bisa itu. Itu sunatullah, sudah hukum alam itu, dan Tuhan yang menciptakan itu. Maka untuk rasa syukur kita sebetulnya, apalagi kemudian rasa syukur atas kita memiliki badan yang sehat, jiwa yang sehat, itu ya bagian dalam rangka juga mungkin ini saya berbagi berbagi pengalaman lah kira-kira Bu, bahwa untuk mengesampingkan rasa bosan kita dalam rangka beraktivitas itu. Jadi niat yang pertama niat ibadah, yang kedua rasa syukur yang kemudian harus kita pupuk terus. Karena masih banyak ya dalam kehidupan ini, banyak lah kadang-kadang dinamika yang terjadi itu sangat banyak, kita nggak bisa. Tapi kan ya sebagaimana mungkin kita mampu untuk
mendapatkan inspirasi dari banyak orang. Oh harus begini, oh harus begitu. Salah satu dari saya yang tadi itu. Ya sekali-kali kalau bosan datanglah ke IGD Dr. Sutomo. Atau jalan-jalan kan begitu. Loh ini beneran. Jalan-jalan lihat situasi di alam sekitar kita ya Pak ya, di lingkungan sekitar kita. Betul Bu. Saya ini kalau misalnya saya jam 12 malam jalan di lorong-lorong rumah sakit Dr. Sutomo itu. Saya jalan. Introspeksi diri ya Pak. Betul. Ya Allah, masyarakat tuh masih banyak yang kemudian memang betul-betul kita ini harus bersyukur dengan kondisi kita pada saat sekarang ini. Kira-kira begitulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya, motivasi, semangat dan inspirasi yang diberikan oleh beliaunya. Mudah-mudahan kita juga bisa mensuri tauladani beliau untuk menjadi pribadi yang bersyukur, selalu bersyukur. Jadi saya sangat berterima kasih Sama-sama. Pak Abdul Halim atas rawuhnya panjenengan di dalam podcast kami di UPT PPD Surabaya Timur ini, dan mudah-mudahan apa yang kita komunikasikan, kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat baik bagi Bapak, bagi saya maupun bagi seluruh yang ada yang hadir di sini, dan khususnya untuk masyarakat sobat pajak yang melihat kita pada hari ini. Sebelum ini berakhir Pak Abdul Halim, kita tentunya mungkin perlu perlu ada kata-kata bukan pepatah lagi. Tadi udah pepatah. Pantun ya? Oh, pantun, minta pantun ya. Ya, sebelum itu mungkin perlu kami sampaikan juga terkait dengan kita, karena podcast ini kan untuk sosialisasi, untuk edukasi, untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat. Saya hampir lupa bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan Ibu Gubernur Jawa Timur bahwa pemutihan pajak daerah masih akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 15 Desember guys. Jangan lupa ya. Sampai dengan 15 Desember ada kesempatan, maka sobat wajib pajak segera mungkin untuk datang ke kantor bersama Samsat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Karena di sana Anda semua akan mendapat reward ya, mendapat insentif dari Ibu Gubernur berupa bebas sanksi administrasi dan BBN 2 gratis. Ini adalah kebijakan pro masyarakat kecil dan dalam rangka untuk meringankan beban masyarakat, terutama di era pandemi saat ini yang masih terus saja berlangsung. Itu om itu kok masih datang aja toh, Pak Abdul Halim? Yang siapa? Pandemi itu ya. Omikron, apalagi itu ya. Om itu sering datang tanpa diundang, bukan om ini ya. Ini bukan om. Ini kaum milenial ini ya. Baik, kemudian satu lagi ada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa bahwa untuk kendaraan mikrolet, angkutan penumpang dan ojol juga gratis PKB 100%. Jadi jangan lupa kita juga wajib mensosialisasikan ini karena ini merupakan hak masyarakat yang memang dikenai oleh kebijakan ini. Seperti itu Pak Halim. Baik, mungkin di sesi terakhir ini saya selaku podcaster ya. Podcaster baru ya. Anyaran. Tapi sangar ya. Baik, mungkin di sesi terakhir ini saya sedikit memberikan pantun. Pantun untuk beliau yang terhormat ini yang masih muda dan punya semangat yang luar biasa, yang menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua bahwa tidak kenal usia untuk menjadi sosok yang berhasil ya. Tadi sudah disampaikan umur 30 sudah berusaha sampai umur 36 jadi anggota, kemudian sampai saat ini sudah menjadi ketua komisi C. Artinya apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil apa? Akhir. Baik, saya akan menyampaikan sedikit pantun ya. Burung darat terbangnya tinggi. Ikan sepat berenang kesana kemari. Sungguh terpana dengan Bapak yang satu ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, mungkin Bapak mau balas pantun? Wah, siap saya kayaknya. Boleh ini Pak dibaca Pak. Ini Pak. Yang ini Pak. Boleh Pak.
Ini podcaster anyaran tapi sangar nih. Jadi pemirsa, saya mau bacakan langsung dari Bu Neneng ini. Buah pepaya, buah semangka. Cakep. Burung gagak terbang di alam raya. Cakep. Jangan lupa untuk kita semua bayar pajak tepat pada waktunya. Jatuh. Terima kasih atas Sama-sama, rawuhnya. sama-sama. Mudah-mudahan Terima kasih. bermanfaat. Sukses Amin. selalu untuk Amin. Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan selalu menjadi wakil rakyat yang Amin. luar biasa Amin. buat kita semua. Amin. Sobat wajib pajak, kita nantikan podcast berikutnya dengan situasi dan kesempatan yang lebih menarik lagi, dengan materi yang lebih menarik lagi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selamat untuk Anda semua, bahagia selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sangare, sambil ngantor ngobrol bentar. Dadah. Sambil ngantor ngobrol bentar rek. Podcast Sangare.